Waktu itu masih sketsa. Masih skate aja Masih sketsa, belum ada colors jadi belum naik? belum ada, belum jauh dari itu. Dan yang Sampai membeli siapa? ada salah satu, sahabat gue juga lah. Oke. Dan dia langsung gua mau nih gitu? Boleh deh gitu, Oh, oke. lukisan yang itu katanya. Buset, Boleh. mantep juga lu. Itu dalam sejarah pertama lo karya laku? Bener, Oh, bener. Balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Ya, terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga ada di Instagram mature.idn gitu. Sekarang kita tak terasa sudah masukin ke season 13 gitu. Kemarin banyak banget tuh ada komentar atau masukan ngundang ini, ngundang itu ya kan. Nah, hari ini gue kedatangan kolega yang spesial karena ini menariknya adalah ini ada sedikit sama-sama di dunia mungkin perseni-senian ya, tapi mungkin agak sedikit berbedanya seperti apa nanti kita akan ngobrol lebih dalam karena memang kolega yang satu ini mau coba berbagi cerita tentang perjalanannya yang sekarang kalau kita lihat di meja nih ada sedikit sketsa gambar apa ini. Nah, nanti kita obrol lebih dalam. Terima kasih ya, thank you. Juan Bio, yoi. Akhirnya sudah duduk di sini ya kan? Terima kasih. Berapa tadi season berapa? 13. Gila. Boleh juga. Boleh. 13. Terima kasih loh udah bisa menyempatkan Sama-sama. waktu. Sudah mengundang. Dan karena beliau ini jadwalnya ngeri nih kan. Waduh. Memang kadang butuh waktu yang bisa kita datengin dan ternyata hari ini bisa. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita jauh apa yang ada di meja ini, cerita-cerita tentang mungkin sekarang mau sedikit ada painting dan lain-lain. Kita tarik ke belakang dulu nih. Boleh. Gue lebih enak manggilnya Bio aja ya, karena Juan boleh. Bio gitu ya. Betul. Jadi lo sendiri kan mungkin banyak kita lihat dulu atau mungkin ya sampai hari ini ada orang mengenal lo sebagai ya pemain film lah mungkin gitu ya. Atau ya seniman yang ada di sinematografi gitu ibaratnya dia. Sinematografi. Yoi, nah artinya sebenarnya perjalanan itu memang dari awal lo mencoba memang mau ranah itu atau dorongan dari mana itu berawal lo fokus di film-filman ini gitu? Mungkin orang tua gue dulu ngelihat gue aktif aja sih anaknya. Dan memang selalu seneng sama hal-hal yang berbau seni. Jadi diarahinnya ke yang paling deket mereka konsum waktu itulah. Apa yang ada di TV. Dan buat mereka kayaknya kalau anak gue terkenal hidupnya lebih mudah gitu. Basic orang tua. Iya, tapi ya bener, gue bisa mengerti lah. paham. Point of view mereka ya gue bisa ngerti. Cuma Betul. pada kenyataannya emang mungkin bukan jalan gue aja. Ternyata. Berarti ternyata. Total dari lo mencoba memfokuskan dari dulu sampai sekarang berapa tahun lo di dunia persiniasan ini nih? Wah, mantep persiniasan. Gue syuting pertama kali tuh umur 4 tahun gitu ya. 4 tahun? Iya, udah persyuting-syutingan tuh? Udah di 2002. Jadi udah gue berhenti 2 tahun yang lalu jadi kayaknya berapa 22 tahun lah ya. Oke, 4 tahun itu film kah atau iklan atau apa? 4 tahun tuh dulu apa ya katanya sih film. Oke, gue gak ingat tapi umur 4 tahun. Iya 4 tahun. Dan lo sampai di tahun 2 tahun yang lalu lah lo sekarang lagi agak sedikit rehat dengan persibukan itu ya berarti ya. Oh betul. gitu, jadi udah lumayan berarti ya? Lumayan. Oh. Udah sampai lumayan bosen lah. Kalau film layar lebar berapa film layar lebar yang udah lo terlibat di sana? Nggak ngitung lagi. Kira-kira yang paling nggak nyampe puluhan lah. Yang cukup fenomenal yang terlalu belasan lah. Belasan? Belasan lah. Dan peran apa yang lo sampai hari ini kayak wah ini gue berkesan banget nih? Mungkin paling susah tetap almarhum Pak Gepeng kali ya. Iya itu fenomenal tuh. Lumayan itu lumayan sulit juga ngerjainnya. Banyak residu yang harus dikerjain juga kan. Karena perlu riset kan itu ya? Iya, selain riset kan setelah riset juga ada kayak setelah dapat restu dari keluarganya kan nggak pernah dibicarakan sama media. Nah, apa yang terjadi? Sekarang ngomongin dong. Apa yang terjadi setelah film selesai gitu kayak istrinya almarhum tetap
nganggap gue suaminya yang kayak gitu-gitu. Jadi Serius lo? iya. Saking lo menduplikat itu? Iya, panjang jadinya, bukan sekedar Jadi ada dapat rasa, restu doang. yes. Sedangkan gue punya hidup gue sendiri menurut gue. Serius Gue lo? gak mau tiba-tiba punya cucu. Jadi memang itu lo sedalam itu Lumayan. memperankan sampai mungkin keluarga intinya pun menganggap lu plak ketiplek Ya ibaratnya gitu? ya gak keluarga inti lah. Ya istrinya Iya. almarhum aja sih Iya. kayaknya, anak-anaknya gak sampai segitunya. Tapi istrinya Kan almarhum itu istri yang lebih nempel iya, ya. karena emang gue juga nyari perhatiannya ke dia Iya. terus gitu, mencoba mendekat Oh ini lah. mirip banget gitu? Ini mirip banget mungkin ya, dia nganggapnya atau gimana juga gak tahu. Tapi ya salah satu yang harus gue hadepin lah menjadi seorang aktor lah. Oke. Gitu. Ya karena memang itu peran lo dan lo mencoba lebih total di situ, tanggung jawab ya gitu ya? Betul. Oke. Nah tapi kalau misalnya gue lihat-lihat kan memang selain lo juga sekarang mencoba ada tuh kayak di Instagram lo, terus juga ada yang di sekolah di Anyer tuh. Wih Itu ya di program apa Anyer. sih sebenarnya? Di Anyer tuh ya salah satu temen gue, ya sahabat gue lah, si Hersven. Iya. Entar kalau kalian tahu. Tahu lah, pasti tahu lah gimana. Graffiti artis Iya lah, oke. Ya Terus? kita temenan udah lumayan lama lah dan kita tumbuh di jalanan bareng-bareng. Iya. Gue juga kelihatannya aja gini tapi tumbuhnya di jalanan. Iya, kelihatannya aja gini tapi tumbuhnya di jalanan. Gue lumayan senang vandal, gue lumayan senang graffiti juga dan dia teman graffiti gue dulu. Walaupun dia jago banget, gue nggak jago gitu. Cuma kayaknya awal-awal tahun ini gue tuh mau agak gila gitu. Kayak dia ngelihat gue kayaknya udah nggak bener nih anak, harus ditolongin gitu, tolong harus diselamatin gitu. Karena kayak emang gue hidup sendiri kan. Gue nggak hidup sama keluarga, gue emang hidup sendiri. Jadi kalau ada masalah ya gue doang yang tahu biasanya gitu. Dan dia ya salah satu yang lumayan sensitif lah. Jadi dia nolongin gue dengan membawa gue ke projectnya. Projectnya tuh adalah mural sekolah apa ya namanya ya, Taman Bacaan Masyarakat di Anyer. Namanya Rumah Tukik Anyer. Nah di situ baru kita kenal lah sama orang-orang yang ada di situ. Dan emang tempatnya tuh tempat belajar, tempat belajar apapun bisa. Bisa nari, bisa apapun lah, bisa gambar gitu. Nah ada project mau gambar dan gue diajak juga jadi mentornya. Jadi gue sekarang lagi on progress juga ngerjain itu. Lagi mengajar ke anak-anak yang memang mau ikut belajar menggambar gitu. Gue jadi salah satu mentornya gitu. Jadi lumayan jadi reguler kesana. Lo coba mungkin apa 2 minggu sekali kah atau sebulan sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Karena kita punya rencana karya-karyanya akan dipamerkan. Di Nirmana Falatehan nanti. Wih rencananya. itu gede tuh. Iya. Karena sebelumnya Doi juga pameran tunggal di situ. Betul. Jadi akan membawa hasil dari dia ngajarnya. Bentuk-bentuknya nanti akan dia presentasikan, nanti akan dipamerin di situ di. Boleh tahu bocorannya itu kapan? Waduh. Spill dikit dong, biar nanti mungkin orang-orang juga pengen datang kan? Mungkin akhir tahun ini ya, mungkin. Sebisa mungkin sih akhir tahun ini karena emang program ngajarnya juga belum terlalu panjang, anak-anak juga belum terlalu keep up kan kalau terlalu panjang. Jadi kita paling 3 bulan 4 bulan gitu. Cukup lalu kita pamerkan. Mediumnya kanvas, kertas? Sekarang masih fokus di kertas dulu, nanti pindah ke kanvas. Tapi selalu mix sih, kadang kanvas, kadang kertas. Cuma kita emang lebih fokus ke gimana ya selain teknis ya kita harus bisa mentransfer perasaan ke bentuk karya kan itu penting kan gitu. Benar. Yang kayak lagi sekarang lo ngakuin ya kan? Lo sambil gambar-gambar ya. Gue tuh ada ini, kalau lo mau tahu fun fact gue tuh ADHD, gak bisa diem. Jadi emang harus ada disalurkannya harus yang bener gitu ya. Harus yang oke. Dan menurut gue gambar tuh lo latihan bisa kapanpun. Dimanapun juga gitu. Dimanapun. Naik kereta, naik bis gitu kan. Betul. Oke. Menurut gue orang yang gak bisa gambar tuh karena males. Beneran karena males. Bener. Berarti perspektif lo adalah semua orang itu bisa gambar. Meskipun dia tidak sekolah seni gitu ya. Dan gambar gak ada yang jelek. Benar. Gambar yang jelek cuma gambar yang gak selesai. Asik. Beneran. Bener. Karena ketika lu ada orang datang ini udah selesai nih. Kalau lu bilang udah dengan yakin, orang gak akan mempertanyakan lagi men. Tapi ketika lu gak yakin, wah iya udah selesai belum ya? Emang ada yang kurang dari gambar gue? Berarti belum selesai gambar lu. Justru itu yang jadi kayak orang membingungkan. Lu sendiri aja bingung gitu. Lu sendiri aja bingung. Gimana orang.
nih ya, tadi lo sudah mention bahwa karir di dunia perfilman 20-an tahun ya kan, lama-lama sekarang ini fase di mana lo mau shifting nih ke medium-medium lain gitu. Hmm. Sebenarnya apa yang membuat lo atau triggersnya apa dari lo? Sebenarnya kalau konteksnya di film udah 20 tahun itu bukannya nyaman ya? Iya gak sih? Ya, Karena lo punya link banyak, lo punya kolega banyak, lo punya banyak lah jaringan. iya iya betul Iya nggak? betul. Nyaman sih, Lo tuh tapi shifting kan kayak dari zero lagi iya, gitu. tapi kalau ya mungkin gue bisa Ya, salah, tapi ini perspektif lo. iya ini Iya, perspektif iya. gue. Cuma gue ngerasa gue syuting dari umur 4 tahun, terus gue selalu menjalani film-filmnya orang. Oke. Gue selalu menjalani karakter yang orang Memerankan bikin, orang lain. memerankan orang lain, menjalani filmnya orang lain lah istilahnya gitu. Karena gue nggak percaya acting tuh dibuat-buat, lo harus believe dulu sama ceritanya emang gitu. Jadi apa yang lo lakukan tuh sebenarnya ya ada, cuma kebetulan ada kameranya aja gitu. Jadi emang ya gue selama berapa 22 tahun gue memerani karakter orang. Ya. Dan itu bukan jalan yang gue pilih sebenarnya, karena orang tua gue yang milih buat masuk ke dunia film gitu. Dan gue ngerasa sekarang kayak waktunya gue jadi bintang di film gue sendiri gitu. Asik. Yoi, udah waktunya gue ya kalau emang gue harus dikenal ya karena karya yang emang beneran ada fisiknya. Bukan karena fisik gue gitu, bukan karena orang mau minta foto sama gue salah satu yang gue nggak bisa ya itu, gue nggak bisa ngadepin fans sebenarnya karena gue nggak ngerti kenapa lo mau minta foto sama gue gitu. Oke. Tapi apa sih pemantiknya kayak gue kayaknya udahan nih di medium ini, gue coba change di medium sekarang ini gitu. Yang dimana sekarang lo lagi memfokuskan medium dari on paper, on canvas atau gambar lah gitu. Medium seni rupa lah, seni-senian ini. Dari sinias ke seni Apa ya, rupa waduh iya benar. gitu ya kan. Biasanya dari seni rupa ke sinias Ya, ya, benar biasanya kan Gua gitu, yang udah-udah. kebalik Iya, gua. itu gimana tuh pemantiknya apa sih? Pemantiknya mungkin salah satunya kemarin ketika gue di Anyer tuh gue gambar, Yes. walaupun gue nggak bisa. Dulu teman-teman gue selalu bilang gue nggak bisa gambar. Terus gue gambar dan kebetulan lingkungannya suportif banget aja. Gue ngerasa kayak, wah anjir gue bisa ngabisin waktu yang 6 jam tuh nggak berasa 6 jam gitu. Yes. Kayaknya berarti emang gue enjoy di dunia seni gitu. Bukan gue nggak bisa tuh kerja di bidang lain kayaknya gitu. Emang gue enjoynya di sini gitu. Gue bisa mengerjakan sesuatu tanpa sadar jam berapa tuh menurut gue keren gitu. Terus gue ngerasa kayak ya berarti emang kayaknya jalan gue untuk menjadi main karakter di film gue sendiri ya adalah bikin apa ya? Something yang menurut lo Bikin ini lo jalur banget gitu. bikin jalur karir baru gitu. Bikin jalur karir baru bukan karir yang kemarin dipilihin sama orang tua gue. Gue emang udah waktunya nih. Gue bikin karir baru gue sendiri gitu. Might be gagal dan gak apa-apa juga. Seenggaknya gue milih sendiri gitu. Wah, Apalagi sih jadi hidup ya kan kalau nggak lo pilih sendiri kan. Yes. Ini Kayaknya. berawal di tahun berapa lo akhirnya mencoba? Gue yakin gue shifting, gue cabut dari sana, gue kesini nih gitu. Kalau gambar mungkin baru tahun ini ya. Kalau Hmm. musik gue udah dari 2-3 tahun yang lalu lah. Karena jadi multidisiplin memang gitu ya. Iya memang multidisiplin sih. Iya. Ya tapi karena syuting tadi kan bikin gue memang lumayan disiplin orangnya. Sama waktu, sama Ketat latihan. ya kan. Iya latihan tuh Yes. harus terus. Ya. Lu gak bisa bikin sesuatu yang keren kalau lu gak berdarah menurut gue. Jadi emang lu harus latihan terus gitu. Dan karena udah ada bekal itu mungkin ya. Jadi gue gak ngerasa dari nol banget juga gitu. Karena gini, kalau gue sebagai orang umum ya, maksudnya Asik, melihat lo kan, umum. lu udah lu udah nyaman, lu udah enak nih, artinya merasa gue lihat sih udah established lah di dunia lo itu gitu. Tiba-tiba lo shifting yang dimana ini kayak jadi pertaruhan up and downnya, lo nggak tahu juga nanti bagaimana lo ya istilahnya terbiasa dengan setelah beres dari project film lo ada income lah ibaratnya gitu. Nah kalau di sini ini bagaimana lo mencoba menyiasatinya gitu? Wah itu pertanyaan menarik dan sangat bagus. Karena ekonomi nih, Benar, ekonomi gitu. Inggris ekonomi. Iya. Tapi gimana? Gue ngerasa semua seniman tuh punya kebebasan dalam jalur memilih paycheck mereka, payroll mereka. Beneran bisa dari mana aja lagi. Yes. Lu beneran bisa jualan apapun. Gue gak pernah ngeliat seniman tuh merasa
mentok dengan hidupnya dia. Karena emang hidupnya creates terus aja gitu. Emang selalu ada aja yang bisa dikerjain. Kayak temen gue ada yang seniman Fiverr. Lo tau Fiverr gak? Yang dibayar $5 per commission gitu, let's say gitu. Tapi ya ada aja duitnya gitu. Ada yang seniman NFT, ada yang emang kayak Hersven gitu, seniman street artist yang disuruh ngemural juga project-projectnya yang keren-keren gitu menurut gua gitu. Jadi emang jalurnya seniman tuh beda-beda aja tiap orang untuk bisa thrive di kerjaannya dia. Karena menurut gue seniman bukan profesi lagi. Itu tentang jiwa. Asik. Kalau jiwa lo seniman, lo di industri manapun, lo ditaruh di mana aja lo jadi ditaruh tuh. di mana aja jadi men. Dan gue ngerasa orang-orang yang emang penting di sebuah industri tuh mereka seniman semua. Gak mungkin lo bisa maintain, sustain sebuah brand, sebuah apapun ya menurut gue. Kalau lu nggak create orangnya, lu nggak problem solving juga, cara berpikirnya, critical thinkingnya bagus. Emang seniman aja gitu. Menurut gue harus itu kita sebagai jiwa-jiwa seni ini bertanggung jawabnya nggak? Ya nggak? Bijak keren. Kali. Oh gitu. Jadi memang lo melihat juga ya karena udah lama di filman ini 20 tahunan dan ketika lo shifting di sekarang seni-senian ini merasa ya ini bagian sama aja sebenarnya gitu ya. Betul. Cuman beda medium aja gitu kan. Beda medium aja. Oke. Nah memang sebenarnya kalau gue lihat dari beberapa karyaan lo ini ya kan ini sebenarnya lebih ke sketsa drawing atau sketch gitu ya, lebih ke ilustrasi gitu. Nah, bener. Kalau dari lo sendiri biasanya untuk menghasilkan karya-karya seperti referensinya itu apa sih sebenarnya? Ceritanya apa gitu? Jadi setelah kemarin yang gue ceritain tadi tuh, gue akhirnya menjalani kayak oke, gimana sih jadi yang proper tuh kayak apa sih di dunia ya seni rupa gitu. Menurut gue ya tadi lo harus latihan. Terus gue mau bikin, akhirnya karena gue harus latihan, gue paling cepat menurut gue di HP. Paling cepat menurut gue lu bisa gambar dimanapun ya di HP digital. Lo harus digital dulu gitu. Yaudah gue akhirnya gambar digital aja. Gue tadinya mau bikin 1000 gambar terus gue print, pamerin aja 1000 gambar tersebut gitu. Di satu pameran digital yang digital doang isinya gitu. Tapi gue ngelihat baru 15 aja gue udah gak betah anjir. Gue pengen ngeliat bentuk fisiknya lagi gitu. Gue pengen lihat bentuk fisiknya lagi. Karena gitu. lo di HP doang nih. Karena di HP doang. Tidak bisa dipegang istilahnya. Iya, istilahnya kayak anjir nggak ada cahaya. Visualnya gak ada gitu cahaya ya. yang memantul ke karya ini gitu. Akhirnya gue punya teman-teman di Bandung nih emang nyetak poster. Nah gue namanya apa? Namanya Pure Bandung. Pure Bandung. Ini Terus hasilnya nih ya? Ini hasilnya nih, salah satu hasilnya. Salah satu hasil kita mencoba. Gini maksudnya nih. Iya. Ini sama kolaborasi dengan Pure Bandung. Benar, kolaborasi sama Pure Bandung. Nah, tadinya ya gue cuma mau nyetak doang nih. Terus tiba-tiba mereka kita kasih free aja gak apa-apa deh. Yang penting nanti bilang kita collab gitu. Terus kayak wah kalau collab kita seriusin aja mendingan bikin sesuatu yang lebih besar gitu. Terus akhirnya aku guide beberapa orang juga biar jadi tim, salah satunya Aegon Studio. Nah ini di si Pure Bandung nih posternya, si Aegon tuh nanti kaosnya bentuk yang bisa wearable-nya. Gitu, dan nanti kita mau bikin platform namanya Display gitu. Hasil dari karya-karya lo itu diaplikasikan dalam bentuk poster dan ada artwork-nya itu di t-shirt atau apparel lah ya. Benar. Itu sudah mulai berjalan atau nanti plannya kapan? Kita mungkin akan rilis di akhir Agustus. Wih, gimana? Lumayan lah. Lumayan juga nih, lumayan cepet. Momen ini pas dong berarti ini. Bener, emang udah diatur lah. Diatur boleh. Jadi memang lu nanti akhir bulan ini akan mencoba memamerkan karya-karya lo ini dalam bentuk ada poster, ada di apparel gitu-gitu berarti ya. Dan itu posisinya di mana nanti karya-karya itu, di galeri kah, di stok atau di mana? Ya karena based on teman-teman aja ya, akhirnya kita nyari tempat juga yang punya teman-teman aja. Juga, teman-teman lagi gitu teman-teman lagi. Rencananya nanti mungkin akan di Homer di Bandung juga. Di Bandung juga di Homer. Dan nanti kita mungkin akan display beberapa karya gue gitu berserta reference pointnya. Tapi
sebenarnya yang kita mau bahas tuh tentang orisinalitas karya, karena gue dari kecil tuh nggak pernah ngerti. Iya, gue dari kecil nggak pernah ngerti yang orisinil banget tuh yang kayak apa gitu. Apa yang membedakan mana yang orisinil mana yang enggak. Oke, tadi lo mention kan mempertanyakan soal originalitas dari kecil. Iya. Sekarang lo udah gede nih. Nah, lo sudah tahu belum apa dia? Jadi yang dimaksud dari nantinya lo mau ngangkat konteksnya originalitas itu tuh bagaimana kalau dari perspektif lo gitu? Karena hari ini menurut gue agak sulit ya untuk menjabarkan originalitas ya. Gitu ya. Itu mungkin kenapa jadi bahan yang akan gue bahas karena memang ini bahasan yang tidak kunjung usai. Betul. Sampai dari dulu sampai sekarang gitu loh. Bener, berat. Berarti kalau emang gak kunjung usai menurut gue udah gak harus dibahas lagi. Betul. Gitu. Betul. Iya, harusnya udah gak harus dibahas lagi. Batas kita sebagai seorang seniman menciptakan sebuah karya harusnya berhenti di situ aja. Ketika kita mau melakukan pengkaryaan tersebut. Bukan tentang dari mana asal usul ide lu gitu. Ya walaupun memang pencurian ide tuh berat ya gitu rasanya. Tapi kan akhirnya siapa yang akan melakukan duluan? Kan lu gak mikirin ide lu sendirian. Ada berapa miliar orang di bumi ini gitu loh. Gitu. Makanya karena gue pure Aegon punya keresahan yang sama gitu tentang orisinalitas. Akhirnya kita sekaligus membantu teman-teman seniman juga. Nanti platform ini mungkin setelah gue akan ke seniman-seniman teman-teman seniman lain gitu. Jadi yang di pertama ini ada lu nih. Adalah gue dulu. Setelah itu kan lanjutan seniman-seniman lainnya. Menarik. Seniman-seniman yang mungkin gak kedengeran. Dan menurut gue kota tuh membosankan, ibu kota dan industrinya tuh membosankan kalau kita membahas soal seni gitu. Ada misalnya teman-teman gue yang ada di Jambi gitu, yang kerjanya tiap hari macul, jaga konter pulsa, tapi mereka pulang tuh tetap ngelukis. Mereka beli cat juga cat tembok gitu. Jadi menurut gue siapa lu bisa bilang mereka bukan seniman gitu. Melabelin itu kayaknya gak bisa tuh. Lu bukan seniman. Makanya lu seniman murah, lu seniman mahal. Apa sih? Iya. Apa sih menurut gua lu terlalu muluk-muluk gitu loh sebagai manusia melihat hal-hal yang harusnya gak dinilai dengan angka. Dinilai dengan angka tuh muluk-muluk banget gitu. Nah kayak sekaligus. Nah ini kalau lu nanya gimana supaya tetap thrive ya, ini salah satu jalan dan usaha-usaha yang kita sebagai seniman lancarkan lah. Tapi sekaligus membantu teman seniman lain menurut gue gitu. Dan ini artinya nanti ketika di project yang di Bandung di tempatnya Pure itu, ini mungkin ada harga khusus ini? Akan dibandor gitu, berapa gitu harganya? Ini nanti akan kita rilis tapi cuma 6. Oke. Jadi kenapa kita punya 6 artikel, kita akan ini kita kalau ngomongin poster dulu ya. Poster. Kalau yang baju mungkin beda lagi ya. Kalau poster kita akan rilis cuma 6 setiap artikel. Kenapa? Kita mau bikin limitednya dulu. Karena emang mau merayakan dulu. Kalau mungkin nanti ada mungkin ya spesial art prints-nya mungkin atau bentuk yang lain, frame-nya yang kayak gitu-gitu. Bahkan nanti yang akan dipamerkan di Bandung bukan yang seperti ini bentuknya. Beda lagi. Iya. Ini untuk sampel. Bukan sampel sih. Sebenarnya kalau kalian nanti rilisnya akan kayak gini. Rilisnya kayak gini. Tapi kan yang di pameran beda lagi. Beda lagi. Yang di pameran gue pengennya yang kayak gini gitu. Bentuknya soalnya udah pameran kan. Beda nih gitu. Kalau lo mau beli yang di pameran juga gak apa-apa. Boleh silakan. Tapi kalau mau beli yang lebih reachable ya beli yang emang dirilis aja gitu. Boleh dibocorin spill berapa harganya, kisaran range-nya? Waduh, belum dibahas nih. Bukannya gak mau ngomong. Ini belum kesana ya. Iya. Kalau t-shirt sendiri ada eksklusif juga kayak selusin aja t-shirt mungkin aku akan bikin variasi yang lebih seru daripada poster. Karena kalau tadi ngebahasnya originalitas ya kan, kalau karya tadi aku bisa di deskripsi karya aku tulis, aku kasih QR code yang bentuknya PSD gitu misalnya ya, orang bisa ngelihat layarnya sendiri, reference point-nya apa, dan bisa bikin bisa jadiin karya itu milik mereka sendiri juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kaos kan kayaknya agak susah tuh menyampaikannya.
Nah aku akan jadi nanti bikinnya mungkin layer by layer akan punya kaos masing-masing gitu misalnya, Oke. artikel masing-masing gitu. Jadi Oke. akan kayak gitu sih mungkin. Nah kan tadi lu juga sempat mention di setiap karya akan ada semacam scan barcode itu ya? Iya Itu sistem betul. apa yang akan lo taruh di setiap karya-karya itu? Sistemnya gimana tuh maksudnya? Kan naruh karya terus di-scan yang lo bilang sampai ada bahan mentahannya tuh. Benar Itu benar benar artinya benar. kenapa lo membagi itu gitu? Gak penting soalnya buat gua. Asik. Kenapa gak penting? Gak penting. Karena kalau Udah misalnya gua lakuin. diakui kayak di copy sama Terserah, orang-orang, oh nggak apa-apa berarti? Udah gua lakuin soalnya. Oke. Udah gua lakuin. Oke, buat perspektif lo itu nggak Gak masalah? masalah. Udah gua lakuin. Karena itu sudah dikeluarkan, di-launchingkan, jadi terserah deh lo mau copy aja gitu? Terserah kalau mau copy aja. Dan itu bebas. memang bahan mentahannya? Bahan mentahannya. PhD-nya atau semuanya ada tuh ya? Semuanya ada, sampai foto reference-nya ini ada foto reference-nya nih karya ini nih. Ntar gua ada semua di dalam file itu? Ada semua di dalam file itu. Lu pakai deh. Oke. Lu bikin versi lain juga gak apa-apa gitu. Oke. Kenapa bisa lo ke ide seperti itu? Biar orang gak takut sih bikin karya. Gue ngeliat temen-temen yang mungkin notabene jiwanya belum seniman ya. Mereka takut bikin karya. Takut jelek. Gak ada yang jelek menurut gua. Kalaupun emang selera lu belum seleranya masyarakat, iya kan? Yes. Kalau selera lu belum selera masyarakat, ya lu belajar lagi untuk sampai ke titik seleranya masyarakat bisa menerima selera lu gitu. Emang kalau dari perspektif lo ya, konteksnya karya ini jelek, karya ini bagus tuh dari apa sih? Makanya gue Kalau juga dari lo deh, lo melihat deh, apakah warnanya, apakah bentuknya? Itu dia. itu gue temukan kemarin. Gue merasa karya jelek itu dari mana? Iya itu. Coba. Gue gak ngerti. Kenapa ini dianggap jelek? Kenapa ini dianggap bagus? Coba kasih tahu gitu. Gak ngerti gue juga. Padahal kan kita kalau dulu melihat asal usulnya kenapa kita menggambar gitu ya, karena ingin menandai. Kita menandai bahwa kita pernah di situ. Kita pernah melakukan itu gitu. Gue pernah berburu mamut di situ. Ngerti gak sih maksud gue? Udah segitu aja. Kalau istilah sekarang tagging lah. Iya, istilahnya tagging gitu. Akhirnya kan nilai-nilai yang tadi misalnya jelek, bagus, itu kan manusia sendiri yang memberikan. Melabelkan itu. Akhirnya makin berat kan pertanggungjawaban karya kan gitu. Iya. Nah, lu sendiri dengan lu merasa sudah oke, gue kayaknya ngambil jalur ini gitu ya. Artinya dari teman-teman lu mencoba mencari kayak galeri atau tempat-tempat yang bisa lu buat mungkin discuss atau ngobrol bagaimana soal strategi gitu, lu ada kepikiran kayak gitu gak? Misalnya lu bikin join tempat nih, apa join? Justru lu mau coba mungkin space sendiri kan? Enggak. Gue memastikan pertanyaan lo tadi, bikin tempat atau join? Iya, artinya community. Kan lu, iya gitu-gitu. Gue sekarang udah gabung kolektif sama, iya, gabung kolektif sama ada ya anak-anaknya Bang Riyandi Karuniawan lah kalau tahu. Ada Seniman Bandung juga gitu. Dan kita emang art style-nya semua beda. Dan bahkan kalau lagi ngobrol, kita selalu ngobrol di Discord karena emang kotanya beda-beda, jauh-jauh semua. Terkoneksi lewat Discord. Terus kita kalau ngobrolin malah ngobrolin bola. Kita ngobrolin karena memang lagi momennya kemarin Piala Dunia. Iya, tapi maksudnya hal-hal yang malah di luar teknis. Hal-hal yang memang kita ngobrol tuh karena kita pengen punya teman dan bersenang-senang. Berjejaring lah. Karena gini, maksud gue tadi juga mau dari pertanyaan gue, karena gini, ketika dia tidak diterima di circle atau community ini, dia mencoba bikin sendiri, bikin space sendiri, bikin kolektif sendiri. Siapa nih? Ya kan ada tuh yang begitu-gitu. Gue gak terlalu lebih dalam ya, tapi ada misalnya gue. Enggak dong. Gue gak bilang kalau orang lain mah bebas. Iya, maksudnya ada orang yang mungkin kan gini ya, untuk bisa berpameran di galeri-galeri ini kan lo ada semacam propose kan. Ini karya-karya gue, bisa gak gue bikin pameran? Nah, mereka merasa ketika tidak bisa pameran di galeri-galeri yang mungkin dia sudah propose itu, akhirnya dia bikin space sendiri. Artinya misalnya ada kedai kopi, wah ini menarik nih, kita ngelihat tren sekarang. Nah, jadi istilahnya kayak, oh kita sulap aja nih kedai-kedai ini menjadi galeri, karena itu tidak ada ruang yang bisa buat mereka presentasi kayak gitu. Nah, lo sendiri melakukan itu enggak tuh? Gitu. Enggak sih ya, bukan tujuan itu gue dalam berkarya gitu ya. Kalau memang gue akan tujuannya memberikan impact ke masyarakat, menurut gue, gue nggak harus
pusingin gue harus pamerin karya gue di mana. Gue nggak harus pusingin bahkan materinya nih, materi karya seperti apa, karya gue bagus apa enggak kata orang. Gue udah nggak musingin hal-hal yang kayak gini. Ini hal-hal yang menurut gue ya sangat subjektif aja. Lu nggak akan bisa menilai lukisan perang sedihnya seberapa dalam kalau lu nggak pernah beneran perang menurut gua. Mungkin akan tergambarkan yang wah iya nih berat sih ngelihatnya. Iya. And then what gitu. Lu ya gimana apa? Abis itu apa? Apakah apakah abis itu akan gak ada perang? Gak juga kan menurut gua. Ya pada akhirnya ideologi yang ditanamkan terhadap karya-karyanya justru menurut gue lebih penting daripada lu Bagaimana harus pameran masuk di galeri, mana? iya. Iya. Lu harus masuk galeri apa, lu harus ini gimana, itu mah udah terserah lah. Karena kan apa yang gue bicarain sama lu hari ini bisa aja lu punya perspektif berbeda terhadap realitas Betul, sekarang gitu. betul. Dan semua orang tuh menjalani itu. Gue gak ngerasa gue bisa mengontrol itu. Biarin aja, yang penting gue bikin aja dulu. Orang juga akan melihat kok bagaimana gue hidup dan bagaimana ideologi-ideologi yang gue tancapkan terhadap karya-karya ini kayak tadi tentang orisinalitas akan terdengar dengan sendirinya gitu. Mungkin ada orang yang gak suka dan gue gak apa-apa. Oke. Iya, gue gak apa-apa orang gue gak ngasih makan lu. Yes. Lu gak ngasih makan Iya, gue. iya. Iya kan. Gua Tapi kan gak apa-apa. semua orang kayak lu masalahnya. Benar, Itu poinnya. bener. Gak masalah Iya, jadinya iya. kan. Jadi memang lu tidak mencoba ya istilahnya tidak memikirkan kayak harus beginilah, Betul, begitulah apa. muluk-muluk. Kayak, iya. Heeh. Karena lu punya goalsnya yang perspektif lu adalah deliver si karya-karya ini bagaimana gitu ya. Betul, dan Oke. yang bukan tentang bagaimana dilihat aja, Iya. tapi bagaimana yang tadi gue Iya. omongin, mereka bisa beresonan dengan itu dan akhirnya mereka bikin karya tuh nggak takut. Oke. Siapapun ya, maksudnya nggak harus seniman, gue beneran siapapun boleh bikin karya, nggak apa-apa bikin karya aja. Iya. Menurut gue kita hidup di dunia ini cuma bagian dari evolusi. Wes, Apalagi yang kita lakukan selain menandai sesuatu kan, Iya. selain bikin penanda perubahan zaman tuh seperti ini gitu. Iya gak sih? Betul. Jangan takut jelek men. Benar. Karena Itu memang sih. ada beberapa kendala teman-teman yang kayak gue nggak bisa gambar, Itu. gue tidak dari sekolah seni, Itu. gue tidak Banyak pokoknya lah. banyak kayak gitu. pasti temen-temen Justru lu lo mau banyak. mendobrak itu ya, kayak Iya. lo gambar aja gitu. Iya. Oke, Apalagi oke. kalau gue kan dulu tertabraknya karya originalitas Iya, itu iya, kayak mana iya. gue ngerasa kayak dulu bikin karya wah harus original banget nih gitu. Yes, Ngerti maksud gue? iya. Gak boleh tuh crispy, spicy. Yes. Harus original. Iya, Iya, original banget iya. nih gitu kayak waduh gimana ya cara bikinnya. Itu aja udah jadi menghambat loh. Iya. Jadi gak bikin-bikin kan? Jadi gak bikin-bikin masalahnya. Oke. Bayangin gue nunggu berapa tahun. Karena lu kebentur dari situ ya, Iya. harus originalitas. Harus orisinil. Iya harusnya gimana ya gitu kan? Iya kayak itu deh misalnya salah satu yang gue resahin itu kan sebenarnya gak dirasain sama semua orang. Ya. Bisa aja gue aja gitu Ya, ngerasain. ya, Biarkan yang mendengarkan karya gue mungkin punya keresahan yang sama aja. Tapi tetap mau bikin karya. Benar. Itu benar, sih. Benar. Tapi pasti ya dari kekaryaan lo sekarang mungkin yang lo menggambar ini kan lo punya referensi, ada nggak seniman yang jadi referensi lo? Menarik tuh. Yang benar-benar kayak ya gue selalu mantau Gak nih. harus pelukis kali ya. Gak harus pelukis, kan referensi dari mana aja. Renhang mungkin. Oke, itu tuh fotografer. fotografer. Sudah meninggal. Bener, Iya, sudah meninggal. Gue suka sih foto-fotonya. Ya ada fotografer Jerman juga menurut gue keren. Justru Tapi gua malah lupa. lu fotografer ya? Dulu gue berangkatnya dari foto kalau rupa. Oke. Gue dulu lumayan ngulik film. Yes. Terus sampai ke bikin film sendiri pakai analog. Super 8. Jadi beneran lumayan gue bisa nyuci sendiri, gue bisa nyetak sendiri pakai enlarger. Lumayan gue nguliknya lumayan dalam lah di foto. Lukisan menurut gue takut mengidolakan siapa karena gue takut arah bentuknya, teknik, arah gambar, karakteristik jadi ngikutin dia gitu. Gue pengen explore aja dulu seluas-luasnya sampai gue menemukan rumah gue. Titik nyaman gue di mana, itu sih paling. Jadi tidak terlalu yang melihat referensi ini A, B, C, D apa enggak? Iya kalau ngeliat teknik ya. Iya. Kalau ngeliat teknik kayaknya enggak. Oke. Gue lebih menangkap essence, emotion di dalam karyanya mungkin. Kayak semua
yang ini nggak ada, yang ini nggak ada sih. Yang ini nggak ada. Ini nggak ada nih? From scratch. Oh, Iya. masih oke. Yang ini ada, ini ada. Ini kita bahas ini. Ya ini ada foto reference-nya. Ini. Iya, ini ada foto reference-nya. Oke. Sebenarnya dari meme-meme di Twitter. Ini. Cuma aslinya anjing putih, tapi optical illusion. Jadi rasanya kayak kepalanya ada dua arah ada mirror gitu ya. Iya, padahal sebenarnya dua anjing. Oke. Nah, Karena lo gambarkan lah. Iya, gue gambarkan lah. Kayaknya ini anjing menurut gue menarik nih emotionnya gitu. Walaupun ya kalau ngomongin bentuk, garis dan Anatomi lain-lain, dan anatomi lain-lain ya ya. kan gue ngikutin ada referensinya gitu. Oke. Tapi lu sering datang visit ke galeri, museum gitu-gitu? Sering. Yang terbaru terakhir kemarin Macan. Oh, Macan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin melihat Utai dan Riar. Oke. Melihat karya-karyanya. Melihat Riar sih karya dia bikin film kan? Film dan ruangan seperti apa, instalasi seperti apa. Keren sih dia, boleh. Gue tandain lu dia. Keren itu lu. Menarik tuh, multidisiplin juga tuh. Iya, dia keren juga tuh menurut gue hal yang dibahas. Lo sendiri merasa bahwa medium-medium yang mungkin akan lo explore ke depan apalagi selain dari kanvas atau paper? Musik mungkin ya. Gue juga orang yang sangat sensitif sama suara. Gue mungkin bahkan bisa notice suara duluan dibandingkan visual. Oh iya? Iya, karena karena kepala gue berisik banget dan kalau ngelihat visual justru malah jadi distraksi karena banyak banget point of interestnya gitu. Tapi kalau suara tuh buat gue ada daya ganggu, daya ganggu yang beda gitu. Dan biasanya yang bising atau bahkan yang gak bising itu bisa gue rekam duluan dibandingkan visual. Gue nggak bisa mengingat mungkin warna abu-abu ini nanti kalau lo tanya, lo inget gak di studio ada warna abu-abu? Gue nggak bakal inget. Iya, tapi kalau suara mungkin gue inget. Oh, gue inget. Serius lo? Kayak ada gitu? Suara AC kan waktu itu gitu. Sedetail itu ya? Lumayan. Ya, pada akhirnya yang penting bersenang-senang lah. Betul, benar. Karena juga lu juga nge-DJ ya? Betul. Aktif tuh sekarang nih ya? Aktif, lumayan. Terakhir main di mana? Kemarin terakhir di private party. Wih, private party. Homses ya? Waduh, Homses. Enggak, acara temen gue. Lebih ke apa? Genre-genrenya? Sekarang lebih ke house mungkin ya. Tapi house yang tech house? Tech house bisa, acid atau electronic body music. Lebih ke memang yang lumayan gak mainstream lah. Karena memang dari gambar aja lu sebenernya gak mainstream. Lumayan. Dari musik pasti kesana juga gitu ya. Bener. Karena mungkin juga lu punya referensi yang kayak gue gak mau yang kayak gitu ya. Bener. Gue udah lumayan panjang perjalanan mendengarkan musik gue tuh. Lumayan banyak lah. Jadi referensi yang kayak ini bukan selera gue lagi, ini boring lagi yang kayak gitu-gitu. Iya. Karena jadi menarik ya, dari film, lalu ada seni rupanya, musik. Semua ya. Cukup semua ya kan? Yoi, multidisiplin jadi multidisiplin. Ya kan? Pada akhirnya emang pengen ngerjain semuanya aja. Tapi kan gak masalah juga gak dong. Masalah. Iya, gak masalah. Asal memang lo bisa mempertanggungjawab itu gak masalah gitu loh. Karena orang ada soal yang mungkin gini, kok jadi gak fokus lo Bio gimana? Ada gak? Ketika orang ngomong kayak gitu, lo bisa merespon apa katanya? Kok jadi lo gak fokus sih? Dulu film, sekarang lo seni-senian, terus ada musik juga. Lah lo gimana gitu? Ada gak tanggapan lo? Gue pengen dapat piala di semua yang gue suka. Sebenernya gak masalah ya? Iya, gak masalah. Gue pengen kalau emang titik terakhirnya adalah dapat penghargaan, ya gue pengen dapat penghargaan di semuanya, nggak pengen satu doang. Mungkin buat lo pengen ngumpulin penghargaan yang sama berulang-ulang, buat gue nggak gitu. Lo pengen exchange yang lain. Iya. Hidup gue sekali soalnya cuy. Gue gak apa-apa dah. Gue mau explore nih. Iya, hidup gue sekali. Dan tidak salah ya. Iya Kak. Salah buat dia juga gak apa-apa. Tetap gue kerjain. Iya. Karena balik lagi gue gak urusan juga gitu ya. Iya, orang gue gak ngasih makan gue. Iya bener. Itu yang penting sih. Kadang kita kebentur dari segi kayak gue kalau melakukan ini takutnya orang ngomong ini gitu kan. Karena sama halnya gambar. Kalau gue gambar ini ntar dibilang jelek gambar gue gitu. Itu padahal hambatan ya sebenarnya. Lo sendiri ya kalau dari medium paling besar di kanvas ukuran berapa? Yang sudah pernah lo bikin ya? Terakhir gue bikin lukisan tapi belum jadi.
Kanvas? Kanvas. Berapa meter? Masih nggak nyampe meteran. Belum ada yang 1x1? Belum, masih 50-60. Itu gede juga lah. Lumayan. Gede juga. Tapi udah laku sebelum jadi. Wih. Jadi itu siapa yang berusaha, menjadi kolektor lo itu? Gue berusaha menabrak apa yang biasanya menjadi jalur normal lah di seni rupa. Gue pengen hal-hal aneh gitu. Kayak gitu menurut gue lumayan aneh sih. Lukisan belum jadi udah laku menurut gue aneh sih gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena gue taruh aja, karena gue umumkan aja, gue jual lukisan ini nih yang belum jadi. Jadi bener-bener waktu itu setengah? Waktu itu masih sketsa. Masih sketsa aja, masih belum ada colors, belum naik? Belum jauh dari itu. Dan yang membeli siapa? Ada salah satu sahabat gue juga lah. Oke. Dan dia langsung gue mau nih gitu. Boleh deh gitu. Lukisan yang itu katanya. Boleh. Mantap juga loh. Itu dalam sejarah pertama lo karya laku. Bener. Dalam sejarah tuh. Dalam sejarah lo tuh ya. Bener. Boleh lu. Tapi efeknya gimana? Gitu. Efeknya apa tuh? Dari segi pede sih jadinya. Jadi makin ya. Ternyata bukan tentang gambar gua. Tapi ternyata pemikiran-pemikiran di kepala gue yang menurut gue absurd tuh bisa terjadi di dunia nyata. Gue lagi berhati-hati nih sekarang. Kenapa? Beberapa bulan terakhir tuh gue mulai menjaga omongan gue. Karena ternyata apa yang kita omongin tuh beneran bisa kejadian. Oh gitu? Hal-hal yang bercanda aja tuh beneran bisa terjadi gitu di dunia ini. Dalam agama makanya ngomong yang baik-baik makanya, aja. emang ucapan doa tuh beneran gitu loh. Jadi lu mempercayai itu ya? Iya karena beneran kejadian. Iya. Ya, apa tuh yang hal-hal yang misalnya gue omongin ya kayak ini nih podcast ini terjadi gitu kan tadinya. Benar. Ya ini mah ngomong doang nih nggak bakal terjadi gitu ya. Ternyata terjadi beneran dan seru gitu, energi kita nyambung. Jadi menurut gue seru sih. Ada gitu. Baiknya lu semua yang kita keluarkan baik-baik aja deh ya. Betul. Jangan deh kalau bisa memang ya bercanda yang niatnya baik. Iya, gitu. Ternyata ya. Bercanda yang niatnya baik. Iya, emang harus gitu sih. Gue ngerasanya gitu juga. Oke. Ini yang lo alami soalnya. Iya, soalnya gue ngalamin. Wah, ngeri juga ya. Emang iya sih, tapi gue percaya. Gue percaya juga itu. Iya. Bismillah komisaris gitu ya. Ada tuh kayak gitu-gitu. Boleh. Canda kan sekarang lagi indeks ekonomi boleh, kan. Boleh. Pemerintahan ya, bismillah komisaris gitu kan. Boleh. Oke, memang kadang juga gue ngelihat di ranah-ranah seni ini kan juga ya karena lu kan ya udahlah kalau di seniman semoga laku tuh ada soalnya. Karena untuk proses ke galeri itu udah berat. Belum tentu juga mereka laku. Mereka kadang bismillah payu kalau bahasa Jawanya gitu. Bismillah payu gitu. Jadi itu doa juga yang baik gitu. Dan lu tahu kan challenge-nya atau tantangan di seni rupa tuh berat. Gue tahu banget lah bagaimana lu membuat strategi gitu supaya tidak itu jadi berat buat lu tuh. Karena apa tuh tentang sekarang bagaimana seniman ini untuk bikin karya aja, bikin kayak beli material susah. Setelah karya sudah jadi mau dikasih ke galeri buat pameran aja susah. Sampai ke tahap siapa ya kolektornya sulit. Wah itu strategi-strategi yang harus lo siapkan sebenarnya. Dulu pas gua ya gue mulai remaja lah, gue menganggap acting adalah kerjaan gue beneran. Acting emang beneran. Ntar lu jatuh. Ya aman. Acting adalah kerjaan gue beneran. Gue merasa ketika gue udah nganggap acting harus gue seriusin, gue harus tahu gue hidup dari mana. Gue nggak bisa mikirin bikin karyanya doang. Menurut gue banyak seniman yang terlalu sibuk bikin karyanya, tapi nggak mikirin dia nyari makannya di mana. Dan ketika lu udah ngomongin setelah bikin karya dan lu ngerasa lu bisa cari makan dari karya lu, itu agak lumayan berat nih. Gak semua orang mau dengerin lu kalau lu belum siapa-siapa. Betul. Indonesia lagi. Benar, di Indonesia lagi. Lu bisa idealis kalau lu udah punya suara. Gimana cara nyari suara lu? Adalah lewat jalur-jalur lain yang kira-kira gak akan menciderai ego lu dalam berkarya. Misalnya lu punya standar khusus gitu, gue suka karya gue tuh kayak gini gitu. Di lukisan, gue mau harus 3 meter, gue mau harus pakai pigmen ini, terserah lu. Lu boleh egois di pengkaryaan lu emang. Tapi kalau lu udah ngomongin cari makan, misalnya budgetnya dari mana lu bikin karya kayak gitu? Waduh iya ya, dari mana ya? Gue masih lapar lagi gitu. Ya udah jangan bikin karya dulu lah. Lu cari suara lu dulu sampai lu bakal didengerin orang, sampai lu ada orang yang percaya sama lu untuk bikin karya 3 kali 3 meter lu itu gitu. Benar. Gitu. Dan menurut gue di semua bidang seni sama. Lu harus mikirin itu dulu emang. Benar. Bagian yang nggak bisa terpisahkan dari seni adalah bisnisnya juga. Betul. Gitu. Gimana caranya bisnis cycle-nya bener dulu. Benar. Baru kita bisa
wah gue mau bikin di Monas gitu, Iya. terserah lu, orang Iya. bakal dengerin lu. Iya. Iya kan, bener Iya. akan dengerin lu, Iya. terserah lu men gitu. Iya. Kan tapi ada aja komentar, "Bang, tapi kan prosesnya kayak gitu lama, Bang." Gitu. Lah kalau mau cepet mah main HP, main HP cepet. Iya, 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 iya. iya Memang dong. itu dia, sekarang ada fase yang mereka mau instan. Iya. Dengan dia merasa cukup lewat Instagram, komunikasi gitu Cukup kan. lewat Iya Instagram. ada loh banyak yang kayak gitu ya kan. Boleh. Karena ya Gen Z atau gue tidak menyalahkan Gen Z ya, tapi itu adalah memang di eranya mereka. Benar. Apapun informasi ini cepat. Cepat. Dulu mungkin di era gue internet aja susah, harus ada ke warnet kayak Iya. gitu-gitu. Jadi ya itu dia menerima itu soal pemberitaan, bagaimana strategi juga dia butuh cepat. Benar, gitu. benar. Ya semuanya cepet banget sih. Gimana kita menikmati karya juga jadi cepet banget Iya. semuanya sekarang. Iya. Makanya jadi ya mungkin jadi apa ya, pisau bermata dua lah ya. Karena ya baiknya kita menerima informasi cepat, jadi gak perlu lama-lama tuh kita menunggu lagi tuh informasi-informasi yang bisa menyangkut dengan keputusan penting Iya. gitu. Iya. Tapi buruknya ya attention span kita rendah. Banyak banget yang menganggap karya-karya yang diciptakannya lama ini, Iya. ya kan? Iya, iya. Itu cuma konten. Oke. Yang dipertanyakan cuma kontennya aja. Jadi banyak banget orang-orang yang menurut gue apalagi di generasi gue ya, Z itu ya. Yang konten-kontennya tuh yang memang beneran konten, cuma mikirin konten doang, udah lupa kadang-kadang esensinya tuh apa, gitu. Bahkan sampai ke dalam bentuk lukisan gitu, nggak usah ngomongin bentuk konten Instagram ya atau Twitter ya gitu. Bahkan sampai ke bentuk lukisan yang menurut gue lumayan primitif gitu. Wah gila ini berarti emang udah jauh banget ya, bukan kontaminasi ya, mungkin merge-nya di mana digital dan fisik itu sudah mulai menjadi blur gitu loh. Sekarang kan soalnya juga dari dunia AI ini udah ngeri juga. Waduh, ya kan? itu apalagi Tanpa lo sekarang lo gambar-gambar ya masukin prom aja jadi. Masukin prom aja jadi nih. Iya, Tolong itu, bikinkan saya sebuah sketsa jadi, gitu ya. Dengan serigala warna biru dengan background gini-gini jadi. Bener. Jadi ya itulah, itu tantangan lagi sebenarnya. Tapi lagi. bukan lagi sebagai kayak hambatan sih kalau menurut gue. Justru dirangkul sih kalau gue ya, melihat perkembangan zaman dulu gue agak takut sebenarnya tentang AI ini. AI dan lain-lain. Kenapa takutnya? Karena ketika lo takut, beneran takut manusia makin bodoh aja sih. Bukan takut AI akan merajai dunia. Tapi bisa jadi loh, karena semua informasi dia punya. Ya gak salah. Iya kan? Iya, cuma ya terlalu film lah kalau kita takutnya kayak gitu. Gue lebih ke mikirin satu spesies aja nih. Kalau terlalu enak juga kan akan hancur gitu. Nah jadi kayak gue emang takut aja manusia akan semakin bodoh. Tapi Bang Riyandi bilang sama gue nanya ke Bang Riyandi bilang bedanya cuma mana yang personal mana yang kolektif Bi. Mungkin zaman dulu lu akan nanya satu orang dan dia akan menjelaskan ke lu. Betul. Dan lu harus ngoleksi ke beberapa orang untuk mengkomparasi mana informasi yang paling valid. Betul. Kalau sekarang AI itu cuma bentuk informasi kolektif aja gitu. Karena kalau dilihat-lihat juga ya satu kita masih bisa baca banget AI kayak gimana gitu ya. Terus kedua banyak yang AI nggak punya gitu. Mau gua baca berita ada AI yang bayar orang biar mereka punya tubuh gitu. Menjalankan hal-hal yang AI gak bisa lakukan. Tapi AI gak akan pernah bisa ngerasain. Keguguran tuh kayak gimana rasanya. Kehilangan bapak tuh kayak apa rasanya. Dan hal-hal yang kayak gitu yang membuat gue tetap pede sih. Dengan manusia gitu. Human ini nomor one masih. Oke ya. Benar. Karena teknologi ya, karena ada sisi yang dimana tidak bisa kita manusia tuh lebih sempurna gitu benar, kan. Benar. Ya teknologi pada akhirnya akan menggantikan komoditas aja, menggantikan kepintaran. Ya tapi tetap perasaan kan nggak bisa bahkan dibeli aja nggak bisa kan. Iya. Makanya itu sih kalau gue ngeliatnya anjay. Wih, bijak ya. Kalau dari kekaryaan lu ada kepikiran sculpture juga gak sih? Wah, justru awalnya saya cita-citanya ke sana. Oh gitu? Iya. Kenapa lu malah berpikirnya lu mau bikin sculpture atau patung yang menarik ini kenapa? Itu kan proses yang lumayan rumit ya? Itu gue suka keribetan ya. Gue emang orangnya senang ribet, senang hal-hal yang kayaknya lu gak usah lakuin ini bisa deh gitu. Bisa sih emang, tapi gimana esensinya kalau lu gak lakuin gitu. Dan emang sebenarnya arahnya tadinya mau ke sculpture dulu. Cuma gue gitu. Iya, cuma gue ngerasa
curang kalau nggak gambar Oh, dulu. karena dari sketch dulu Iya, ya. Oke, patung pun dari sketch patung pun dulu. dari sketch dulu gitu. Oke. Jadi curang kalau gua nggak gambar dulu. Udahlah Oke. gua gambar dulu aja sampai gua ketemu emang karakter gua kemana, nanti juga sculpture lama-lama ngikutin sih, gitu. Hmm. Kalau mau yang simple juga ada 3D print sekarang, maksudnya Iya. udah banyak banget Banyak. aksesnya dan bisa pilih Ya. bahan apa aja Mau di sini. resin, mau Iya, apa semua ya. apapun ada Iya. semua sekarang. Benar, tapi lo mau melewati fase yang gue pengennya sketch Sulit, dulu nih. iya, yang sulit dulu dong. Kayak step by step dulu lah ya, nggak mau jumping langsung gitu ya. Curang, nggak boleh curang. Nggak boleh curang, lu Bener. nggak boleh lari kalau belum bisa jalan. Oh iya benar. Iya, harus belajar berdiri dulu. Bener. Ada tuh fase-fasenya tuh. Bener. Ya kan? Nggak bisa sih kita langsung brojol langsung lari itu nggak bisa. Nggak boleh. Nangis dulu. Fasenya benar. Fase. Oh iya itu ini ya siklus kehidupan tuh ya. Betul. Kelahiran, kehidupan, kematian. Waduh. Wah berat. Boleh. Oke, tapi sekarang dengan lo yang mungkin udah hari-hari mungkin lo sketsa, lo menggambar, lo ada kejenuhan gak? Atau lo merasa kayak, wah ini gue banget nih. Wah karena banyak yang gue kerjain ya mungkin gak ada jenuhnya. Kalau gue lagi, wah kayaknya lagi gak gambar sih hari ini. Mungkin gue main musik, bikin mixtape gitu. Oke, karena lo juga aktif juga ya Mas. Iya. DJ gitu lumayan weekend main lah ya. Iya bisa lah bikin party sendiri mah. Gak harus di klub ya. Gak harus ikut orang. Iya benar. Iya jadi beneran ya gue gak ada bosannya sih. Kalau gue lagi bosan dua-duanya mungkin gue akan bikin main clay juga kan. Oh, lo ada clay tapi juga, gue belum di level pede buat nunjukinnya. Jadi emang beneran wah apa aja bisa dilakuin sih. Studio itu di Jakarta? Studio di Jakarta. Jadi memang kayak Clay itu sendiri di studio lo Jakarta. Yes. Atau lo partneran sama teman siapa bareng? Ya di studio gue juga emang tinggal bareng teman-teman seniman yang lain sih. Oh ya di mana tuh? Jadi jarang mati energi bikinnya tuh jarang mati. Secara mungkin ekosistem teman-temannya energinya energi sama kreatif tuh nular. Di mana lo? Kalau boleh tahu? Di selatan kita kerjanya di selatan. Jadi secara energi sama tuh ya? Secara energi sama, terus juga diskusi jadi lebih sering. Terus bisa jadi reminder yang bagus juga untuk saling support ya. Saling support. Kalau lo lagi gak bikin karya kan kita bisa nanya juga kenapa lo lagi kenapa gitu. Ada tuh fase gitu ya. Ada lah pasti. Percintaan apa tuh ada tuh ya. Percintaan mah kejauhan. Temen gue mah level-level kenapa lu main Mobile Legend doang. Segitu aja dulu. Percintaan mah kejauhan. Lo ngapain lu main Mobile Legend doang, mana karya lu katanya lagi gambar. Oh iya sorry. Segitu aja dulu jadi reminder kecil yang emang agak nyentil ya. Iya support temen tetap. Bentuknya kan support itu. Bener. Kalau commission lo udah pernah menerima belum? Kayak misalnya sama siapa, di rumah siapa atau galeri gitu ada gak? Apa tuh? Commission untuk gambar tempat gue dong Bio gini-gini ya ada? Belum kafe belum ada. Mungkin secepatnya doain aja. Tapi buat teman-teman. Nah itu maksud gue ujungnya ke sana. Artinya lo open kan? Open dong. Nah itu kontaknya kemana? DM aja langsung. Oh DM aja ya? Gak apa-apa gue. Kalau masalah gambar mah gue dengan senang hati menjawab. Jadi bisa tuh ya? Bisa. Jadi nah itu siapa tahu teman-teman yang mau iya, kolaborasi mungkin. Boleh collab atau lu sudah pernah kolaborasi sama siapa aja nih? Ya ini karena gambar gue juga baru banget ya. Kalau mau ngomongin gambar kayaknya baru akan sama Pure sama Igon juga. Karena ya itu selain ngomongin cuan tetap harus ada hal-hal yang kita resain bareng-bareng lah. Yes. Kalau ngomongin collab kan ya minimal karya yang kita bikin bisa long last dan emang punya impact ke masyarakat gitu. Kalau nggak ngapain kita collab. Yes. Ngapain kita collab? Cuman collab aja. Commission aja. Iya. Karena memang itu dia tadi kadang buat kita bisa menjalin kayak koneksi akhirnya kan itu ya lo harus kolaborasi biar bisa kayak tadi lo juga mention soal sekolah yang di Anyer itu kan kolaborasi yang menarik tuh sama Airspan sama aktivitas di sana dan tadi lo mention ujungnya akan pameran juga membawa karya-karya anak kecil itu ke galeri itu sosial banget tuh dan berimpact berpahala lah gitu. Berpahala. Ya tapi fun fact-nya emang kita kesana tuh rasanya bukan kita yang ngajar sih. Rasanya kayak kita yang lagi diajarin mereka untuk usia berapa sih? Untuk jadi anak kecil dan liar lagi gitu imajinasinya. Kadang-kadang ada yang misalnya dulu kita diajarin biar nggak keluar garis gitu ya, mewarnai gitu. Pas ngeliat misalnya gue mau ngajarin gitu ya lu harus rapi nggak keluar garis. Tapi yang mereka bikin juga keren lagi.
gak apa-apa deh, Iya. biarin aja deh mereka menjadi mereka sendiri sampai mereka merasa, oh iya yang ini emang harus gak keluar Iya. garis gitu. Iya. Gitu. Iya. Padahal gini kita yang Iya, belajar sih iya, ujung-ujungnya bener. gitu ya gak apa-apa juga. Biar gak Usianya saklek banget gitu ya. iya usianya di bawah 12 biasanya rata-rata. Wah itu imajinasi masih oke Iya tuh. masih bandel-bandelnya lah. Iya. Jiwa kita sebagai manusia liar banget tuh. Bener. Belum terkontaminasi Belum, dengan belum, visual-visual belum yang ada, belum takut jelek. itu dia. Gambar aja Jadi dulu. gambar-gambar aja. Gambar aja dulu. Oh itu menarik tuh ya. Iya kan? Iya karena lo bisa melihat langsung dengan artistiknya dia, Iya. style-stylenya kan. Iya. Oke. Dan ya seneng lah. Oh. Yang penting pada akhirnya kita di dunia ini seneng kan. Ya. Kita ya. nyari kebahagiaan. Tidak terbebani pastinya. Lo enjoy dengan apa yang lo lakuin. Kita nyari kebahagiaan kan pada Ya. akhirnya kan. Ya kedamaian. Kedamaian kan. Yoi. Ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk nyari bahagia yang istimewa. Bahagia yang besar. Kita lupa bahagia itu ada di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari kan. Benar. Berbagi. Berbagi itu salah satu kuncinya sih. Yoi. Kita kayak podcast keagamaan Oh, ya. iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi. Itu lo bikin apa sih? Ini sketsa kita berdua nih. Oh iya, lo coba lihat dong. Ini yang tadi lo dari mulai kita obrol Betul. sampai sekarang nih udah jadi. Udah jadi sketsa kita berdua nih. Jadi ini view-nya Dari drone ya, atas, drone. Dari atas. Drone. View drone. Oke. Emang lagi karakter gue gambarnya mau gini nih. Yes. View dari point of view aneh. Iya, helikopter view. Helikopter view. Betul, bird view. Lo memang kemana-mana selalu membawa buku sketsa ini. Betul. Ini buat kalian yang mau lihat. Iya dong, nanti kan gue bisa capture. Oh iya benar. Ada. Scan dah. Scan dah. Tapi lo ini bener-bener lo sehari pasti gambar kah atau gimana? Iya, gue tetap disiplin orangnya kan. Jadi karena gue tahu skill dan taste gue jauh, mereka punya gap yang jauh banget di seni rupa. Gue harus ngejarnya dengan memang keras gitu, keras sama diri sendiri. Gitu. Itu sih. Dan gue senang juga ngelakuin ini jadi gak masalah kayaknya ya. Buat orang mungkin kayak wah gila gambar tiap hari ya. It's fine man kalau lu seneng mah. Iya itu dia. Sama kayak lu main HP aja, lu main bener, HP tiap hari. Gila, baru bangun, mau tidur main HP. Iya benar. Ya itu basic karena kesenangan kita juga gitu kan. Betul. Tapi dari semua yang lo lakukan ini, lo merasa tahapan yang sekarang seni rupa terutama, lo merasa udah puas atau masih ada kayak harus explore dan lain-lain lagi? Pas gua mungkin kembali ke akarnya ya seni rupa ya. Terus gue melihat apa sih yang bisa dieksplor. Wah luas banget. Gak habis-habis. Gak habis-habis. Beneran gak habis-habis. Soalnya banyak banget yang bisa dikombinasiin. Banyak banget. Bahkan sampai dalam bentuk penceritaan itu bisa kita kulik. Cara bercerita yang seperti apa yang kita mau. Atau bahkan dari konsep dasar itu kita bisa ngulik. Apa yang mau kita konsepin. Biar terlihat kompleks gitu atau terlihat lebih simpel gitu ya, banyak banget caranya, banyak banget dan menurut gue emang gak akan habis sih kalau ngomongin karya seni eksplorasinya. Arjuk datang belum? Waduh. Datang belum lo? Akan. Tapi sebelum-sebelumnya pernah datang? Pernah. Tahun lalu gitu-gitu? Kan dia annual ya kan tiap tahun. Datang ya? Gimana? Emang menikmati gue. Emang menikmati. Ya temen-temen di industri itu emang keren-keren banget ya. Ada alasannya lah mereka di industri gitu loh. Dan emang mereka keren-keren banget. Dan gue ngerasa kayak wah ini mereka tuh membawa cerita-cerita yang emang narasi-narasi ya. Otentik gitu rasanya. Perasaan-perasaan yang mereka kaitkan dengan karya tuh bukan perasaan-perasaan yang akan dilupakan orang dalam sehari gitu. Bahkan setelah menikmati karyanya bisa lo inget dalam mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi gitu. Memorable banget gitu. Berarti lo lumayan aktif juga ya. Arjok dateng. Art Moment dateng. Kemarin Art Jakarta dateng. Macan dateng. Iya saya penikmat seni serius. Penikmat aja. Art scene lah ya. Wih gila art scene. Boleh art scene. Gitu. Tapi dari perkenalan lo dengan banyak, karena lo juga aktif ya, kayak datang ke pameran ini, datang ke mungkin art fair ini gitu. Artinya berjejaring lo dengan seniman ini pernah ada semacam kayak lo tektokan menanyakan, lo coba iseng karya gue menurut lo gimana, pernah gak? Wah
Pernah nggak di fase itu? Hmm, Ada nggak? Kayak show dikasih lihat aja nih di handphone misalnya gitu. Gue bikin karya nih. Kayak menurut lo gimana? kalau kalau Gimana? udah temen kali ya. Iya. Kalau udah temen mungkin akan gue tunjukkan. Tapi kalau Oh jadi lo harus orang ada. lain justru gue malah Makin random makin seru gak sih? seru sih. Tapi mereka nggak boleh tahu gue yang bikin. Oh I Kalau mau see. gitu, iya sekalian random aja Iya, nanya menurut iya. lo karya ini gimana gitu. Kayak Banksy juga nih ya kan? Bener. Oke. Gue emang orang yang nggak pengen ketahuan karya gue yang mana sebenarnya malah gitu. Oke. Kecenderungannya memang Iya, pengennya pengennya santai aja. anonimus. Iya. Gak perlu tahu lah orang gue yang bikin gitu. Oh, tapi dengan nanti lu bikin pameran, tahu dong lo yang bikin ya kan? Ya kan kalau gue mau bikin movement aneh orang gak perlu tahu. Benar, Ya, benar. mungkin kalau pameran emang sengaja. Sengaja Gak karena apa-apa. memang itu kolaborasi ya Iya. sama ada entitas lain Iya, gitu kayak kalau Pure Bandung misalnya. Iya, pameran gak apa-apa deh. Oke, Nah. ayo kita. Tapi yang lainnya Kalau yang lain kan belum tentu. agak rahasia ya. Agak rahasia. Pokoknya tunggu deh pergerakan gue. Wih, tapi ada terdekat deh lo akan ada spill program apa gitu. Terdekat mungkin. Selain lo juga ini Pure pasti tadi udah lo Pure bahas. pasti. Nextnya ada akhir apa lagi Agustus. yang menarik dari kegiatan Ada lo? mungkin dari kolektifan gue akan ada pameran juga. Boleh disebut gak sih kolektifnya itu apa? Waduh. Boleh gak spill dikit lah. Ya nantilah kalau udah pameran itu. Gak boleh deh ya? Ada Ada berapa orang deh di kolektif itu? kita ber-13. Salah satu atau dua orangnya sebut boleh gak? Satu orangnya ada Riyandi. Oke. Dan ada Hersven juga. Oke. Riyandi akan pameran dalam waktu dekat. Hersven sudah. Oke. Hersven kan kemarin tuh sudah Ya di kemarin Solo. udah di Solo show. Oke. Nanti akan ada Riyandi pamerannya. Baru mungkin akan pameran kolektif kita. Mungkin kalau project yang emang gue serius, lumayan serius tapi jangka panjang. Yes. Gue sama Riyandi pernah bahas. Menurut gue, correct me if I'm wrong, karya seni terbesar adalah manusianya. Berat. Kita manusia itu adalah karya seninya. Karena karya seni kalau nggak ada manusianya, nggak ada penikmat dan nggak ada pencipta. Gitu. Tapi gue nggak valid ngomong gitu kalau nggak ada bentuknya. Betul. Jadi sekarang gue ada karya seni yang bentuknya manusia. Nanti dia seorang seniman juga, tapi dia mau jadi karya seni gue, dan dia tujuan akhirnya saat menjadi karya seni gue adalah dia punya pameran tunggal. Oke. Ya, jadi mengarah ke Anyer lah nih ya. Itu bisa dong, karena Doi juga bagian lo direct mereka dan mereka kan pameran juga. Ya bisa lah, tapi kalau itu kan lebih ke gue membebaskan bentuknya seperti apa gitu. Kalau ini memang bentuknya karya seni yang gue tancapkan ideologi ke dia gitu. Lo mungkin sebutannya mentoring? Bukan mentoring juga ya. Bukan mentoring juga ya. Lebih memang lo mengarahkan nih orang gitu ya. Iya, mungkin kalau nanti gue akan pameran tunggal mungkin ada dia jalan-jalan jadi karya seni gue. Paham. Iya. Nantilah kapan-kapan dia seniman juga, kalau diundang ke sini kayaknya boleh. menarik ya. Tadi kan gue nanya kolektif ya lo gak nyebut. Orangnya aja. Satu orang aja. Gue pengen tahu nih kolektif ini ada siapa aja. Tadi udah mention kan ada Hersven dan juga ada Riyandi. Iya, nah itu dulu. Jadi ini kita simpan lah. Nama kolektif ini sebenarnya belum keluar di sosmed. Belum. Kita emang nggak di sosmed anaknya. Iya, kita ngumpul-ngumpul aja. Lo di Jakarta, Bandung dia. Komunikasi Discord nggak? Siapa si nih? kolektif tadi. Kolektif tuh emang di mana-mana tersebar. Ada yang di Makassar, ada yang di Surabaya. Makanya komunikasi di Discord. Ada yang di Jambi tadi yang gue ceritain. Berjejaringnya via udara berarti. Via udara. Oh gitu. Dan itu akan diplankan untuk pameran. Betul. Group show. Iya betul. Di Jakarta kah? Di mana belum tahu? Belum tahu. Wah, pergerakannya ngeri juga nih kan. Belum tahu. Dan itu semua terkoneksi berawal dari mana? Kalau boleh tahu deh. Terjadinya si kolektif itu deh. Sebenarnya sejarah kolektifnya udah lebih panjang dibanding gue masuk. Kalau yang gue tahu mereka tuh sebenarnya berkumpul di
kayak project yang ngerjain sekolah juga. Emang seneng ngerjain sekolah kayaknya. Oke, mulia ya ternyata. Menarik. Jadi dari situ lo di-invite lah ke dalam. Dari situ ya Oke. di-invite karena ngobrol Ternyata nyambung. seru-seru. Ternyata seru-seru orangnya. Boleh tuh lo rekomendasikan siapa tuh bisa duduk di sini. Boleh Iya nanti dong, kan nanti mungkin berbagi ya cerita-cerita lain. season 15. Wah, aduh, lama dong. Lama ya. Oke deh. Next episode Iya, kalau gitu. itu maksud gue. Terakhir lo ada yang mau dibagi gak? Apapun itu ya, terserah. Lo mau share tentang mungkin berbagi tentang gue pernah di fase begini dan sekarang gini. Ya motivasi apa terserah. Atau project bebas. Ya mungkin ini sebagai satu seniman ke seniman-seniman lain Boleh, di luar sana kali ya. boleh. Pada akhirnya kita cuma pengen bahagia. Bener gak sih? Benar. Iya. Jadi udahlah gak usah muluk-muluk banget nyari keistimewaan sebuah kebahagiaan dalam hidup. Itu aja. Thank you Juan Bio. Thank you, Doi. Gila. Thank you geng. Tapi emang gue bakal ngajak lo lagi di beberapa kayak program. Nanti kan lo kan akan ada promo nih dari Pure. Boleh. Gue akan ngundang juga nanti tuh nextnya. Boleh. Jadi yang sekarang. Apa Pure-nya sama Iya itu? sama lo juga berdua. Boleh, Nanti ada boleh. season sendiri. Boleh. Karena itu juga bagian dari lo membuat satu mungkin program buat teman-teman yang lain kan. Boleh. Itu kan perlu disuarakan juga tuh. Boleh. Pokoknya nanti nextnya setelah itu acara memang terrealisasikan gue akan ngundang. Dari pihak Pure Bandungnya dan ada lo-nya. Karena itu juga bisa dipublish. Buat siapapun bisa submit kan. Iya benar. Karena lo buat seniman-seniman kan. Benar. Nah, itu. Oke. Untuk hari ini. Mantap. Udah ada kanalnya. Udah ada. Sekali lagi. Thank you Juan Bio ya. Dam. Thank you banget. Nanti nextnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. Gue akan closing dikit. Thank you ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin. Tadi ada Juan Bio di sini. Bagaimana dia shifting dari persinias ini ke seni rupaan ini ya. Dia termasuk multidisiplin. Ada DJ juga gitu ya. Dan detailnya seperti apa karena bakal ngerilis satu program bareng. Ya, ini spill karyanya seperti ini. Itu sama Pure Bandung ya. Ya benar. Dengan si Dan satu lagi. Aigon Nah itu Studio. ada di Bandung. Detailnya lagi cek aja di Instagramnya Juan Bio ya itu ya. Karena bakal ada dirilis di sana. Dan juga saksikan terus. Jangan lupa ada di Mature Indonesia di YouTube dan juga Instagramnya mature.iden. Sekali lagi thank you ya. Thank you. Juan Bio thank you. Terima kasih. Danke. Sampai jumpa. Oke.